warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Rizky Suryani, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI gelombang 45 tahun 2025 dengan nomor peserta 45064. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas dari materi Laboratorium Kimia, yaitu Manajemen Virtual Lab Kimia dengan dosen pengampu Bapak Nurul Hana, MPD. Pembelajaran kimia erat kaitannya dengan kegiatan praktikum. Namun, pada sewaktu-waktu kita pasti akan menghadapi kondisi di mana guru dan siswa tidak bisa melakukan kegiatan praktikum sebagaimana mestinya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi munculnya berbagai inovasi dalam proses pembelajaran kimia, guna tetap tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan di dalam kelas. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang kali ini akan saya praktikkan yaitu virtual lab dengan menggunakan bantuan aplikasi Iridium Chemistry Virtual Lab. Nah, tampilannya sudah ada di layar. Melalui aplikasi Iridium Chemistry Test ini, kita dapat melakukan berbagai percobaan yang memungkinkan siswa merasakan kondisi sebenarnya ketika kegiatan praktikum berlangsung di laboratorium secara nyata. Nah, pada percobaan kali ini, saya memilih percobaan reaksi penetralan asam dan basa. Nah, reaksi penetralan asam dan basa ini merupakan materi kelas 7, ya, kelas 7 IPA SMP. Adapun yang menjadi capaian pembelajarannya yaitu memahami sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia serta memisahkan campuran sederhana. Sedangkan yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi sifat asam dan basa melalui pengamatan dan percobaan sederhana menggunakan aplikasi Iridium Chemistry. Nanti diharapkan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan asam dan basa. Baik, kita ke bagian ketiga yaitu alat dan bahan. Nah, kalau kita berbicara alat dan bahan, kita langsung saja nanti alat dan bahannya kita masukkan ke aplikasi Iridium Chemistry Lab ini. Apa saja alat yang dibutuhkannya? Yang pertama adalah 1 buah gelas kimia 250 ml. Maka baiklah kita bisa memasukkan alat dan bahan ini dengan mengklikkan logo ada alat-alat kimia di sini ya, kita klik saja. Nah, nanti kita masukkan Bakers, karena Bakers itu merupakan gelas kimia sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, ada di sini Labo Erlenmeyer, graduate cylinder, pipet, volumetrix, buret, ataupun foam cup. Tapi pada percobaan kali ini kita hanya cukup membutuhkan gelas beker dengan spesifikasi 250 ml, maka kita bisa mengklikkan di sini. Nah, maka akan muncul gelas kimia di workbench aplikasi Iridium Chemistry ini ya. Kalau kita ingin menambahkan, kita bisa mengkliknya kembali. Oke, untuk bahan kita membutuhkan larutan HCl ya, larutan HCl. Di mana larutan HCl ini kan merupakan asam kuat. Maka di sini bisa kita pilih strong acid. Nah, strong acid di sini juga banyak pilihannya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita karena kita butuh HCl-nya 0,1 molar, maka di sini kita pilih HCl 0,1 molar dengan mengklikkan. Oke, dengan mengklik 2 kali, maka dia akan muncul kembali bahan HCl-nya di workbench. Yang ketiga, kita membutuhkan basa kuat. Basa kuat itu NaOH 0,1 molar. Berarti kita cari di sini itu adalah strong base. Nah, strong base di sini juga ada berbagai macam. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kita membutuhkan 0,1 molar NaOH, maka kita mengklikkan 0,1 molar NaOH. Terakhir, kita membutuhkan indikator fenolfetalin ya. Jadi dengan menggunakan indikator fenolfetalin kita bisa memilihnya di sini di bagian indikator. Di bagian indikator ini juga bisa kita gunakan banyak berbagai indikator mulai dari methyl orange, methyl red, fenolfetalin, dan bromocresol green. Namun kita pakai fenolfetalin jadi kita bisa mengklikkan fenolfetalin. Oke, sudah muncul semua alat dan bahan kita di aplikasi Iridium Chemistry Lab ini. Sekarang kita lanjut ke prosedur percobaannya atau langkah-langkah percobaan
kita. Yang pertama, kita akan mengambil satu buah gelas kimia. Ya, kita akan mengambil satu buah gelas kimia, di mana gelas kimianya bisa kita tarik ke bawah. Ya, ke bawah kita tarik dengan kursor. Selanjutnya kita masukkan 50 ml NaOH, kita geser terlebih dahulu nih. NaOH-nya kita geser ke bawah, ke bagian gelas beker sampai muncul tanda plus berwarna hijau, kemudian lepaskan, maka dia akan berada di posisi sebelah dari gelas beker ya, untuk siap dituangkan. Kita butuhnya berapa? Karena kita membutuhkan 50 ml, maka kita bisa memasukkan data 50 ml-nya di kolom transfer amount. Kita masukkan ya 50. Kemudian kita klikkan pour. Nah, kita lihat ya, jadi larutan NaOH-nya sudah masuk ke dalam gelas beker. Berdasarkan percobaan ini, kita bisa langsung masukkan di tabel yang sudah ada. Nah, ketika dimasukkan NaOH, maka warnanya tadi masih warna putih ya, bisa kita lihat di sini warnanya berwarna putih. Boleh kita masukkan ke tabel, warnanya putih atau bening ya, bening. Selanjutnya bagaimana dengan suhu? Suhu berada di bagian bawah sini, suhunya adalah 25 derajat. pH kita bisa lihat di pH meter sebesar 13 pH-nya ya. Oke, setelah itu kita geser ya, kita geser terlebih dahulu NaOH-nya, kembalikan ke atas. Langkah selanjutnya kita memasukkan indikator fenolphthalein. Oke, langkahnya sama, kita geser fenolphthalein-nya ke arah gelas beker sampai muncul tanda plus berwarna hijau, lepaskan, akan berada di samping dari gelas beker. Selanjutnya kita masukkan transfer amount atau berapa yang kita butuhkan untuk fenolphthalein ini. Karena kita butuh 1 mili, berarti kita masukkan 1 mili. Klik pour. Nah, apa yang terjadi? Di sini yang terjadi warnanya mengalami perubahan. Yang tadinya bening sekarang menjadi warna merah muda ya. Di sini kita boleh buat warnanya berubah menjadi merah muda. Bagaimana dengan suhunya? Ternyata suhunya masih tetap 25 derajat Celcius. Ya, 25 derajat Celcius. Nah, pH meternya di sini menunjukkan 6,4. Kita klikkan ya di sini 6,4. Oke. Kalau sudah, kita kembalikan tadi ya fenolphthalein-nya, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu dengan menambahkan HCl. Nah, HCl-nya kita geser tadi ke arah gelas beker sampai muncul tanda plus berwarna hijau, lepaskan. Berada di samping dari gelas beker, kita masukkan berapa yang kita butuhkan, yaitu sebesar 50 mili, maka kita ketikkan di sini 50, kita klik kembali pour. Dan tara apa yang terjadi di sini ternyata larutannya berubah menjadi putih atau bening kembali ya. Di sini boleh kita tuliskan ternyata larutannya berubah menjadi bening kembali. Setelah itu, setelah berubah menjadi bening, bagaimana dengan ininya? Suhunya di sini ternyata tuh masih bergerak ya 25, lebih ya 25,19 di situ. Dan bagaimana dengan pH-nya 0,97 atau boleh kita buat 7, kita genapkan, dimana kita tahu bahwa pH 7 ini menunjukkan pH keasaman netral ya. Kita kembalikan. Nah, inilah hasil dari percobaan kita tadi, larutan tentang reaksi penetralan asam dan basa tadi. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, yaitu mereaksikan NaOH, fenolphthalein, dan HCl, kita dapat mengetahui bahwa percobaan yang kita lakukan ini merupakan percobaan reaksi netralisasi, ya, antara NaOH dengan HCl. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan pada reaksi, yaitu jika NaOH ini ditambahkan dengan HCl, di mana NaOH itu merupakan basa dan HCl merupakan asam, maka akan terbentuklah NaCl plus H2O, yaitu garam dan air.
Nah, hal tersebut dapat terlihat pada percobaan yang telah kita lakukan pada aplikasi Iridium Chemistry ini, di mana terjadi perubahan-perubahan warna, mulai dari bening, merah muda, kemudian kembali menjadi bening ya. Di situ menunjukkan adanya reaksi netralitas. Begitu juga dengan suhu, suhu mengalami perubahan 25 tetap menjadi 25, kemudian ada kenaikan sedikit menjadi 25,19. Bagaimana dengan pH-nya? pH-nya juga mengalami perubahan dari 13 menjadi 6,4 dan terakhir itu menjadi 7. Kita ketahui bahwa 7 itu adalah derajat keasaman netral. Nah, jadi, percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa reaksi netralitas antara NaOH dengan HCl ini tadi terbukti menghasilkan garam dan air. Oke, jadi boleh kita tuliskan di sini di bagian kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan terbukti bahwa reaksi antara NaOH dan HCl merupakan reaksi netralitas asam dan basa dibuktikan dengan pembentukan garam atau NaCl dan air ya, atau H2O. Oke. Nah, baiklah. Setelah kita tarik kesimpulan tadi, demikian hasil praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Kepada dosen pengampu, saya mohon saran dan masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.